البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Nazm Al-Waraqat karya Syarafuddin Al-Imriti rahimahullahu ta'ala. Kita masih di halaman 25, masih membahas bab Al-Khas, babul khas. Walaupun sebenarnya kita sudah tentunya yaitu judulnya babul khas, tetapi pembahasannya bukan hanya itu, tapi at-takhsis juga, mengkhususkan dalil-dalil yang umum. Masuk ke nomor 82. Qala rahimahullahu ta'ala, fasyartu wa taqyidu bil wasfit tasol kadzaka listithna wa ghairuhan fasol. Maka syarat dan taqyid dengan suatu sifat ini polanya adalah muttasil, yaitu betul-betul satu dalam rangkaian satu kalimat, satu kesatuan. Ataupun kalau dipisah menjadi dua kalimat, maka paling tidak masih di satu majelis itu. Demikian pula istisna. Adapun yang selain itu, selain syarat, taqyid dan istisna, maka dia itu boleh munfasil. Maksudnya bagaimana ini? Ini semuanya masuk dalam takhsis, yaitu mengkhususkan dalil umum. Kita lihat yang pertama adalah syarat. Contohnya menggunakan in, misalkan Allah Ta'ala mengatakan qad bayyannal ayati in kuntum mu'minin, misalkan telah kami jelaskan ayat-ayat apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini disyaratkan. Tidak semua orang memahami ayat, tetapi bagi orang-orang yang beriman, maka ayat-ayat tadi menjadi suatu kejelasan dengan seizin Allah Ta'ala. Atau misalkan di dalam ayat yang lain, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Dan apabila para wanita tadi, para wanita yang ditalak itu, mereka wanita yang sedang hamil, sedang mengandung, maka berikanlah infak kepada mereka sampai mereka itu melahirkan apa yang mereka kandungi. Masih berhak mendapatkan nafkah selama masa iddahnya itu. Nah, iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan anak. Nah, ini dikatakan syarat, yaitu iddahnya bukan sampai, tidak ada batasan, yaitu batasannya adalah sampai mereka itu melahirkan. Ini apabila mereka adalah para wanita yang hamil tatkala ditalak. Ini contoh syarat. Wa in kunna ulati hamlin. Kemudian wat taqyid bil wasf, yaitu diikat dengan sifat. Misalkan semula dalilnya itu mutlak, fatahriru raqabah, maka kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya. Ini umum, ini mutlak, hamba sahaya manapun boleh untuk menjadi apa itu? Menjadi bahan untuk kafarah, membebaskan hamba. Bukan umum ya, tapi mutlak. Tapi kemudian apabila, yaitu semua hamba sahaya boleh, tetapi di dalam ayat yang lain fatahriru raqabatim mu'minah. Nah, ini diikat dia. Maka kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya yang mukminah, yaitu yang beriman. Nah, ini contoh. Jadi bukan semua hamba sahaya boleh dipakai untuk kafarah, tapi hanya hamba sahaya yang mukminah. Syaratnya apa? Muttasil. Misalkan kita orang kaya, saking kayanya kita punya hamba sahaya dari berbagai agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang mungkin Hindu, Buddha. Ternyata kita wajib membayar kafarah.
Atau kita misalkan apa ya, kita berjanji, misalkan berjanji besok saya akan membebaskan satu hamba sahaya. Kemudian maka berarti apa? Semua hamba itu ada kemungkinan untuk dibebaskan. Maka yang Kristen pun gembira, yang Buddha, Hindu juga gembira karena ada harapan. Ternyata hari-hari berikutnya, ternyata 5 jam kemudian setelah bicara, dia mengatakan hanya yang Muslim. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Karena sudah terpisah sekian jam. Berarti apa? Kalimat hanya Muslim ini tidak berlaku. Ini secara teori macam itu ya. Tergantung janji dia memang berjanji membebaskan secara mutlak, ya sudah. Maka mungkin Muslim, mungkin yang kafir pun ada kesempatan. Walaupun prakteknya terserah tuannya. Hanya saja kalimat Muslim tadi tidak sah karena sudah sekian jam. Adapun yang betul adalah hendaknya langsung dia ikat hamba yang Muslim misalkan. Atau kalau yang dia memilih yaitu hamba perempuan, sudah berarti yang dibebaskan adalah hamba perempuan. Yang laki-laki jangan berharap sejak awal. Walaupun tentunya memang yang sangat dianjurkan kalau ingin membebaskan hamba adalah yang Muslim. Yang kafir jangan dibebaskan, karena nanti dia akan leluasa berbuat kekufuran di muka bumi. Padahal bumi ini untuk menyembah Allah, bukan malah untuk menyembah berhala. Kemudian kata beliau, kadzakal istisna, demikian pula istisna, perkecualian. Ini disyaratkan apa? Yaitu dia muttasil, tidak mengalami infisal. Nanti pembahasannya insya Allah akan disebut beberapa saat lagi di sini. Wa ghairuhan fasal, adapun yang lain-lain pengkhususannya itu boleh terpisah. Apabila tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan kerugian. Sebagaimana contoh-contoh di dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam Quran dikhususkan dengan dalil dalam sunnah, ini jelas terpisah. Dan itu tidak masalah, karena tidak berupa pengecualian, tidak berupa istisna. Istisna maksudnya apa? Illa di situ. Kemudian beliau sekarang membahas istisna, pengecualian. Wa haddul istisna'i ma bihi kharaj minal kalami ba'du ma fihi daraj. Definisi atau batasan istisna, misalkan apa, pakai illa, kecuali, atau ghair misalkan, atau siwa, selain. Ma bihi kharaj minal kalami ba'du ma fihi daraj, yang mana dengan perkecualian inilah keluar sebagian dari anggota-anggota yang masuk ke dalam keumuman kalam, itu jadi keluar dia. Misalkan apa itu ya? Qamal qaumu illa Zaidan, misalkan. Orang-orang itu berdiri kecuali si Zaid. Nah ini, semuanya berdiri menurut informasi, tapi dikecualikan, kecuali Zaid. Ternyata apa? Kakinya sakit atau apa sehingga tidak mampu berdiri. Nah ini contoh. Semula Zaid termasuk dari kaum. Kemudian wa syartuhu alla yura munfasila wa lam yakun mustaghriqan lima khala. Syarat sahnya istisna adalah tidak terlihat dia itu terpisah, dan tidaklah pengecualiannya tadi itu menghabiskan apa yang lain. Kalau yang pertama tadi tidak terlihat terpisah seperti tadi, langsung dalam satu kalimat. Misalkan apa? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Ini contoh, yaitu dia tidak munfasil, berarti apa? Dia muttasil. Demikian pula kalau seseorang berjanji memberikan hadiah kepada anak, misalkan apa, anaknya semuanya 5. Oh, tutup mulutnya kalau menguap biar setan tidak masuk. Thayyib. Maka si ayah mengatakan bahwasanya ayah berjanji besok semuanya akan dibelikan sepeda. Thayyib. Sebenarnya ayahnya ingin mengatakan kecuali Sulaiman karena dia nakal misalkan. Tapi ayahnya diam saja.
Setelah 10 jam baru mengatakan kecuali engkau wahai Sulaiman, baru mau tidur malah dikasih tahu itu. Nah, ini tidak sah karena sudah terpisah jauh. Tapi yang betul adalah langsung. Semuanya besok akan dibelikan sepeda kecuali Sulaiman karena dia nakal. Terus kapan Pak? Tunggu nakalnya berkurang sedikit misalkan. Nah, itu sah, tidak mengapa. Bukan masalah hibah, tapi ini hadiah untuk anak yang berbakti misalkan. Kalau hibah wajib adil tentunya. Tapi ini hadiah, prestasi atas hasil dari kebaikan anak misalkan. Itu tidak mengapa hadiah. Baik. Kemudian walam yakun mustaghriqan lima khala, dan tidak yaitu pengecualiannya tidak menghabiskan apa yang lain, yaitu yang diperkecualikan. Tak boleh mengatakan semuanya akan dibelikan sepeda kecuali semua. Oh, bingung anaknya. Pak, ini apa maksudnya? Berarti nggak jadi beli sepeda lah macam itu. Nah, itu tidak sah. Atau misalkan seseorang mengatakan apa itu? Laka alayya alfu dinar. Anda memiliki piutang atas saya 1000 dinar. Ini umum. Yaitu apa? Umum dalam artian yaitu semua 1000 dinar. Adapun kalau istisna berarti apa? Laka alayya alfu dinar illa asyarah. Anda memiliki piutang atas saya 1000 dinar kecuali 10. Nah, ini tidak mengapa. Sebenarnya apa? Hutang saya itu hanya 90. Ini sah, tidak mengapa. Tapi kalau mengatakan laka alayya alfu dinar illa alfa dinar, itu tidak sah. Saya hutang pada Anda 1000 dinar kecuali 1000 dinar. Wah, ini tidak sah, ini dianggap main-main, nanti kena pukul itu. Nah, berarti yang seperti itu tidak sah. Inilah makna walam yakun mustaghriqan lima khala. Tidak menghabiskan dari yang lainnya, menghabiskan dari yang sebelum illa. Kemudian wa nutqu ma isma'in ma isma'iman bi qurbihi wa qasduhu min qabli nutqihi bihi. Dan syarat istisna, syarat pengecualian adalah mengucapkan kecuali tadi sambil memperdengarkan kepada orang yang di dekatnya agar menjadi saksi misalkan. Tidak boleh hanya dalam hati, itu tidak sah. Misalkan apa? Karena betul-betul sedang jengkel pada empat istrinya, maka dia mengatakan kalian semua saya talak, tapi dalam hatinya kecuali Maryam, dia cantik sangat lah. Oh, itu nggak boleh dalam hati. Semua orang dengarnya oh talak semua, padahal sebenarnya ada satu yang disimpan tapi dalam hati, itu tidak sah. Harus disebutkan minimalnya ke orang yang di dekat agar semuanya jadi saksi kecuali Maryam. Nah, yang lain semuanya sedih. Maryam tersipu-sipu, wah saya disimpan sama abang. Wa qasduhu min qabli nutqihi bihi, dan niatnya adalah memang sebelum dia mengucapkan itu, sudah sejak awal diniatkan informasi ini, pengumuman, karena kalian selalu tidak taat pada suami, kalian semua saya talak kecuali Maryam. Memang sudah diniatkan sebelum itu, yaitu sebelum mengucapkannya. Jangan setelah apa itu? Setelah 4 jam baru diniatkan salah satunya disimpan. Nah, itu tidak sah. Karena nanti jadi apa? Terpisah. Jadi apa? Jadi munfasil, dan itu tidak sah. Istisna munfasil. Ini munfasil dalam ilmu usul fikih ya, dan ilmu fikihnya kalau dalam lughah boleh saja istisna apa itu yang dikatakan apa? Munqati, dan itu akan dibahas sebentar lagi insyaallah. Kemudian wal aslu fihi anna mustasnahu min jinsihi wa jazaman siwahu. Baik, adapun yang tadi ada kelengkapan sedikit, kecuali apabila ada udzur, yaitu batuk misalkan. Nah, ini dianggap tetap bersambung. Dia mengatakan apa itu? Semuanya dibelikan sepeda, kemudian batuk-batuk. Nah, kecuali Sulaiman, nah, itu sah, tidak masalah karena ada udzur. Misalkan, atau apa? Dia masih dalam satu majelis. Seperti tatkala Nabi mengatakan bahwasanya tanah suci Mekah itu tidak boleh pohon-pohonnya dipotong, duri-durinya dipangkas untuk yang tumbuh sendiri. Kemudian
Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, "Ya Rasulullah, illal idkhar." Wahai Rasulullah, kecuali pohon idkhir. Karena ini dipakai untuk perapian mereka, untuk membuat rumah, dan juga untuk membakar ini dan itu. Jadi apa? Jadi arang dan sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir. Nah, yang seperti itu sah. Karena apa? Masih dalam satu majelis. Diingatkan ada yang perlu diperkecualikan. Demikian pula misalkan tadi, oh jangan Sulaiman terus, baik, kasihan Sulaiman. Kita yang lain misalkan, ayahnya menjanjikan besok semuanya dibelikan tas. Kemudian apa? Istrinya mengatakan, "Bang, kecuali si Joni itu nakal." "Oh ya, kecuali Joni, nggak boleh dapat tas." Nah, itu sah, nggak masalah. Masih dalam satu majelis. Baik. Kemudian yang berikutnya, kata beliau di sini, wal aslu fihi anna mustasnahu, dan asal dari pengecualian adalah bahwasanya al mustasna yang setelah ilah, kecuali fulan min jinsih, itu masih sejenis dengan yang sebelum ilah. Seperti tadi, semuanya diberi hadiah kecuali Joni misalkan. Ini masih sejenis karena semuanya adalah anak dia. Wajah zaman siwahu, namun boleh juga yang selain itu. Seperti dalam Al-Quran, apa itu? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Maka para malaikat semuanya bersujud kecuali iblis. Ini boleh. Tapi kenapa diperkecualikan? Sementara dia karena minal jin, dia dari kalangan jin. Jin tercipta dari api, sedangkan malaikat tercipta dari cahaya. Karena memang dia sekian lama bergabung dengan malaikat, sehingga perintah apapun yang berlaku pada keumuman malaikat, iblis juga masuk untuk menjalankan perintah itu. Nah, kali ini ternyata dia tidak mau menjalankan perintah, maka dia diperkecualikan. Atau yang terkenal di dalam istilah ilmu nahwu itu, apa itu? Ja'al qaumu illa himaran. Orang-orang semuanya datang kecuali keledai. Padahal apa? Apa mengena, apa urusan dengan keledai? Tapi ini biasa dalam ilmu lughah. Yang bukan jenisnya pun dimunculkan tapi sebagai pengecualian. Kemudian yang berikutnya 87, wajaza ayyuqaddamal mustasna wa syartu aidan li zuhuril makna, dan boleh juga yang namanya istisna itu didahulukan. Demikian pula syarat didahulukan. Kenapa? Karena maknanya itu jelas. Dan ini dikritik oleh para pensyarah tentang yang pertama itu. Istisna boleh didahulukan. Apa ada di dalam ilmu lughah, ilmu nahwu, ilah didahulukan? Ilah iblis, fasajadal malaikah, mana ada? Atau misalkan apa itu? Ilah himaron qamal qaumu, tak ada. Atau illal ladzina amanu innal insana lafi khusr, mana ada itu? Makanya ini tidak ada sama sekali yang seperti itu. Hanya saja ini istisna dari sisi lughawi, bukan ilmu nahwu, tapi dari sisi lughawi. Istisna bukan hanya ilah, tapi apa? Kalimat insyaallah juga apa? Dikatakan istisna. Bahkan apa dalam ilmu akidah ya? Istisna. Harus istisna di dalam iman. Maksudnya ana mukmin insyaallah. Jadi kalimat insyaallah dalam ilmu akidah dan dalam lughah, tapi bukan ilmu nahwu, itu dikatakan istisna. Kalimat insyaallah. Kalau dalam ilmu nahwu jelas insyaallah ini masuk dalam apa? Syarat. Ada insyartiyah. Baik. Jadi zahirnya di sini tercampur. Bagi ahli usul seperti siapa? Al-Juwaini rahimahullah, dan diikuti oleh yang membuat syairnya yaitu Al-Imriti. Karena sebenarnya mustasna, al-istisna, yaitu dia menggunakan ilah, itu tidak mungkin ada di awal-awal. Ilah itu nanti datang setelah al-mustasna minhu. Setelah apa? Lafadz yang bersifat umum, baru ada ilah. Hanya saja memang boleh jadi mereka agak tersamarkan dengan kalimat insyaallah, karena di dalam hadis boleh kalimat insyaallah didahulukan sebelum memunculkan apa? Sebelum mendatangkan al-mustasna minhu. Seperti kata Nabi SAW, wa inni wallahi insyaallah in halaftu ala syai'in fara'aitu ghairahu khairun minhu
Kemudian apa? Kafartu an yamini. Baik. Dan sesungguhnya saya insya Allah, jadi insya Allah didahulukan, baru mengatakan apa? In halaftu, jika saya bersumpah ala syai' terhadap suatu perkara, fara'aitu ghairahu khairun minhu, atau khairan minhu, saya melihat yang lain lebih baik darinya, halaftu an yamini, kafartu an yamini, saya akan melakukan kafarah atas sumpah saya itu. Tetapi kita tahu sebenarnya insya Allah di sini ini sebenarnya masuk dalam syarat. Ada in syartiyah. Tapi di dalam ilmu yang lain-lain memang dikatakan ini istisna. Hanya saja kalau istisna dengan illa atau dengan ghairu atau dengan siwa, tak mungkin dia di depan. Itu mustahil. Karena tidak ada di dalam kalimat orang Arab tahu-tahu bicara mulai dengan apa? Illa. Itu tidak mungkin. Kecuali kalau ada sesuatu yang terhapus sebelumnya, ditakdirkan, diperkirakan ada. Ini yang pertama, masalah apa? Bahwasanya boleh istisna didahulukan, yang betul tidak boleh. Pasti dia datang setelah lafadz yang umum itu. Kemudian wasyartu, adapun syarat ma'ruf, dalam Quran pun ada, innya didahulukan. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa in kunna ulati hamling fa'anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Apabila didahulukan, in kan? Innya itu didahulukan. Apabila mereka yang ditalak itu adalah wanita yang ditalak itu adalah wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan apa yang di dalam kandungan mereka. Dan boleh juga innya itu diakhirkan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan kalian wahai para suami, kalian mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, istri yang meninggal dunia itu. Apabila innya diakhirkan. Apabila para istri tadi tidak memiliki anak, jadi innya diakhirkan. Jadi dua-duanya boleh. In didahulukan atau in diakhirkan, itu biasa dalam Quran. Dua-duanya ada. Kemudian yang ke-88. Wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida alal ladzil wasfu minhu qayyida. Dan lafadz yang mutlak dibawa mahma wujida kalau dia dimanapun dia didapatkan, dia dibawa alal ladzi al wasfu minhu qayyida, kepada lafadz yang diikat dengan sifat seperti tadi itu. Fatahriru raqabah, membebaskan hamba, kemudian diikat dengan apa? Fatahriru raqabatim mu'minah, membebaskan hamba yang mukmin. Taib. Misalkan ada orang kaya berkata kepada pembantunya memberikan duit 1000 dinar, mengatakan apa itu? Akrim taliban, muliakan seorang pelajar. Berarti semua jenis pelajar berhak untuk apa? Untuk dipilih, walaupun tentunya hanya milih satu, namanya taliban, bukan at-talib, tapi taliban, memilih salah satu, tapi semuanya memungkinkan untuk dipilih. Adapun kalau kemudian begitu selesai bicara, tahu-tahu tuannya mengatakan lagi akrim taliban akrim taliban mujtahidan, muliakan seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Nah, berarti diikat. Perintah yang bersifat mutlak tadi diikat dengan muqayyad. Bukan semua pelajar, tapi pelajar yang sungguh-sungguh. Tahu-tahu yang biasa tidur di kelas langsung apa? Langsung sungguh-sungguh ingin dapat duit tadi. Nah, mungkin kalau dia dengar mau ada subsidi dari orang kaya. Ini tambahan aja ini. Intinya, lihat ada ikatan tidak dengan suatu sifat setelah itu. Kemudian fa mutlaqut tahriri fil aimani muqayyadun fil qatli bil imani. Maka contohnya adalah ini fa-nya fa apa? Boleh dikatakan fa tafsiriyah, tapi yang lebih kuat adalah fa ifsah, yaitu apabila kalian sudah tahu ketentuannya, maka lafadz yang mutlak di dalam membebaskan hamba sahaya di dalam sumpah-sumpah, karena di dalam masalah kafarah sumpah Allah mengatakan apa? Fatahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Ini muqayyad, dia diikat fil qatli, yaitu qatlul khata'. Kafarahnya adalah apa? Bil iman, yaitu fatahriru raqabatim mu'minah. Walaupun apa? Dalilnya jelas berlainan, dalam artian ini di ayat yang lain, itu di ayat yang lain lagi. Tetapi
yang tadi dibawa kepada yang ini. Kenapa? Karena inti hukumnya sama, yaitu apa itu? Itqu raqabah, membebaskan hamba sahaya. Baik. Dan tentunya ini memerlukan memang apa? Pemahaman. Dan inilah pentingnya belajar usul fikih, tapi kepada ahlu sunnah, jangan kepada ahli bid'ah. Karena apa? Dikhawatirkan nanti seperti khawarij, karena meremehkan ilmu usul fikih, meremehkan belajar pemahaman yang betul. Fikih kan sebenarnya pemahaman. Meremehkan belajar kepada sahabat, mereka memahami Quran dengan pemahamannya sendiri. Mereka mewajibkan apa? Memotong tangan itu sampai ke ketiak dengan alasan apa itu? Tangan kan sampai ke ketiak katanya. Padahal praktek dari Nabi hanya pada apa? Yaitu pada ar-rusuk, yaitu kepada pergelangan tangan. Demikian pula di dalam apa istilahnya itu? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yaitu sebagian dari mereka di dalam memotong tangan mereka alasannya adalah karena di dalam Al-Qur'an itu apa itu? Allah Ta'ala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Jadi tangan itu disifati sampai ke siku. Nah, maka ketika memotong tangan, orang Khawarij itu sampai ke siku dengan alasan ada taqyid di situ. Ini salah karena apa? Hukumnya lain. Walaupun lafadznya sama-sama yad, di dalam masalah pencurian Allah Ta'ala mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri dari kalangan lelaki dan pencuri dari kalangan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ini memang mutlak, bebas tangan. Nah, orang Khawarij mengatakan, oh dalam ayat yang lain tangan dibawa sampai ke siku. Berarti apa? Ya sudah, potong sampai ke siku. Nah, ini salah karena hukumnya lain. Karena apa? Untuk masalah pencurian hukumnya adalah qat'ul yad. Sementara untuk wudu hukumnya adalah ghuslul yad. Lain antara memotong dengan mencuci, itu sangat lain. Ini menunjukkan pentingnya belajar usul yang betul. Baik. Maka kapan lafadz yang mutlak dibawa kepada lafadz muqayyad kalau hukumnya sama seperti yang di hadapan kita sekarang ini, hukumnya sama-sama ittaqu raqabah, membebaskan hamba sahaya. Karena hukumnya sama, maka lafadz yang mutlak walaupun sebabnya lain, yang itu sebabnya sumpah, yang ini sebabnya apa? Qatlul khata', pembebasan pembunuhan yang tidak disengaja. Tapi karena hukumnya sama, yaitu membebaskan hamba sahaya, maka lafadz yang mutlak dibawa kepada lafadz yang muqayyad, yaitu hanya hamba yang mukmin saja. Baik, kita coba habiskan untuk bab yang ini. Kemudian yang ke-90 mana tadi? 90 ya sekarang. Qal fayuh malul mutlaqu fit tahriri 'alal ladzi quyida fit takfiri. Maka lafadz yang mutlak di dalam membebaskan hamba sahaya itu dibawa kepada lafadz yang ada pengikatannya di dalam kafarah, yaitu apa? Kafarah dari qatlul khata', yaitu hamba yang mukminah. Kemudian yang ke-91 ini lebih umum pembahasannya. Summal kitabu bil kitabi khassasu wa sunnatun bi sunnatin tukhassasu. Kemudian Al-Qur'an telah dikhususkan dengan Al-Qur'an oleh para ulama, dan ini biasa khassasu, yaitu mereka para ulama menyebutkan dalil Qur'an dikhususkan dengan dalil Qur'an yang lain. Baik itu yang sifatnya bersambung seperti tadi illal ladina amanu misalkan. Baik. Atau ancaman-ancaman orang yang tidak mau hijrah, padahal mereka tertindas di negeri mereka, ditindas oleh orang-orang kafir, maka mereka itu masuk dalam neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan apa? Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang tertindas dari kalangan lelaki, perempuan dan anak-anak yang mereka itu tidak mampu berusaha untuk berhijrah, ya karena tidak punya duit yang cukup untuk membeli tiket kendaraan untuk pergi, atau tidak tahu jalan untuk keluar hijrah itu seperti apa, karena keluar tahu-tahu berhadapan dengan gurun pasir yang luas, malah madaratnya lebih besar. Mereka tak tahu cara hijrah dan tidak tahu
tidak mendapatkan penunjuk jalan di masa itu misalkan. Nah, ini contoh Al-Qur'an dikhususkan dengan Al-Qur'an. Dan sunnah juga dikhususkan dengan sunnah. Sunnah dikhususkan dengan sunnah itu contohnya yang mana ya? Siapa yang membantu ingat? Misalkan apa? Sunnah dalam wudu. Dalam wudu kemudian apa? Ma'ruf. Nabi ketika mempraktekkan wudu dalam hadis Abdullah bin Zaid, juga hadis Abdullah bin Zaid, juga hadis Utsman bin Affan dan hadis Ali, itu polanya melengkapi dan menyempurnakan apa yang ada dalam Quran. Kemudian dalam dalil yang lain mesti misalkan apa? Hadis Mughirah bin Syu'bah, ternyata kaki tidak dicuci. Kenapa? Karena beliau memakai khuf dan dalam keadaan kaki beliau sebelum itu sudah suci. Nah, ini contoh. Kaki tidak lagi wajib dicuci pada wudhu yang berikutnya walaupun sudah batal apabila kakinya tertutup oleh khuf atau yang seperti itu yang menutup mata kaki. Ini contoh sunnah dikhususkan dengan sunnah. Kemudian wa khassasu bisunnatil kitaba wa aksuhus tu'mila wa aksuhus ta'mil yakun shawaba. Dan mereka juga mengkhususkan Alkitab dengan sunnah. Dalil yang umum di dalam Al-Qur'an dikhususkan dengan sunnah. Misalkan apa ya itu ya? Dalilnya dalam Al-Qur'an bersifat umum. Kemudian dikhususkan dengan sunnah walaupun ada beberapa pembahasan yang panjang dalam masalah ini, tapi insya Allah ada saja yang seperti itu. Misalkan di dalam masalah warisan, Allah Ta'ala menyebutkan secara umum anak itu mewarisi ayah dengan nilai sekian-sekian misalkan, atau sebaliknya ayah mewarisi dari anaknya sekian-sekian. Tapi di dalam as-sunnah Nabi mengatakan apa itu? La yatawarasu ahlul millataini syatta. Orang yang agamanya berlainan itu tidak boleh saling mewarisi. Keumuman dalil Quran dikhususkan dengan dalil dari sunnah. Demikian pula apa? La yarisu al-qatil min qatilih. Orang yang membunuh tidak akan mewarisi dari orang yang dia bunuh. Nah, ini dalil sunnah mengkhususkan keumuman dalil Al-Quran. Oh ya? Apa? Nah, itu juga contoh yang sangat bagus. Allah Ta'ala mengatakan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lamal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah hanyalah mengharamkan terhadap kalian maitah, yaitu bangkai, baik itu yang memang dia itu terbunuh dengan tidak cara syar'i, yaitu dicekik mungkin atau jatuh sampai mati dan semacam itu, atau disembelih bukan dengan cara yang betul, atau karena dia itu adalah jenis hewan yang zatnya itu haram untuk dimakan seperti khinzir. Nah, itu kalau dia walaupun disembelih dengan mengucapkan bismillah dan sebagainya, tetap dia dihukumi bangkai. Baik. Waddam, yaitu daman masfuhan, telah dikhususkan dengan apa? Dalil muqayyad, dengan dalil yang lain, yaitu darah yang mengalir, berarti darah yang masih tersisa di sumsum, di dekat tulang atau di sela-sela daging, ini dimaafkan. Yang penting darah yang mengalir sudah diusahakan untuk ditumpahkan, jadi dibuang. Kemudian apa? Walah khinzir, dan daging babi dan semua yang berhubungan dengan itu, baik dagingnya ataupun juga apa? Syuhum, yaitu lemak-lemaknya dan semacam itu. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan-hewan yang disembelih tapi bukan untuk Allah. Baik. Nah, kemudian ternyata di dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apa itu? Uhillalana maitatani waddaman, telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Amal maitatan, adapun dua bangkai adalah as-samaku wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Kemudian wa ammad daman fal kabidu wat tahal, adapun untuk darah adalah darah yang seakan-akan sudah jadi daging itu ya, jadi organ tubuh itu, yaitu apa? Hati dan limpa. Alal khilaf tentang apa makna tohal, tak masalah insyaallah. Ya, ini ada takyid, ada taksis dari Nabi, dan itu sah.
Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat pada Allah. Nah, ini contoh yang bagus memang. Dalil dari Quran. Quran hanya mengharamkan 4, tahu-tahu Nabi mengkhususkan masih ada lagi sebagian hewan yang semula haram itu menjadi halal, atau sebaliknya yang semula halal menjadi haram. Baik. Misalkan apa? Kalau yang semula haram jadi halal tadi. Kemudian sebagiannya, tapi sebagian. Ada yang semula halal menjadi haram, yaitu Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua di bumi, yaitu untuk diambil manfaatnya. Termasuk intifa adalah apa? Al-akal, memakannya. Berarti secara umum semua hewan itu boleh dimakan. Tapi kemudian ternyata apa? Nabi SAW mengumumkan, innallaha wa rasulahu qad harrama alaikum luhuma al-himar. Yaitu apa? Himar yang insiyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan atas kalian daging-daging keledai. Nah, ini contoh yaitu dalil yang semula umum dalam Quran dikhususkan. Yang semula halal menjadi apa? Sebagiannya itu haram. Dengan apa? Sunnah. Nabi mendapatkan wahyu untuk menyampaikan itu. Kemudian wa aksahus ta'mil yakun sawaba, dan lakukan sebaliknya juga, pergunakan yang sebaliknya. Dalil as-sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Semula sunnah bersifat umum, misalkan ada dalil umum, kemudian dikhususkan oleh Al-Quran, maka jadi itulah yang betul, yaitu itu menjadi betul. Contohnya misalkan apa? Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, dan seterusnya itu. Hadis Ibni Umar muttafaqun alaih. Saya diperintahkan untuk membunuh manusia, memerangi manusia sehingga mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya. Jadi semua diperangi sampai masuk Islam. Ternyata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan hatta yu'tul jizyata ayyati wa hum shaghirun, sehingga mereka itu memberikan jizyah, memberikan upeti secara langsung dalam keadaan mereka hina. Ini menunjukkan tidak harus mereka masuk Islam, tetapi tidak harus dalam artian apa? Hukum kenegaraannya boleh tetap di atas agama yang lama, tetapi mereka membayar upeti. Nah, ini contoh keumuman dalil sunnah dikhususkan dengan dalil Quran. Yang terakhir di bab yang ini, wa dzikru bil ijma'i makhsusun kama qad khussa bil qiyasi kullun minhuma. Dan az-dzikr, yaitu apa? Al-Qur'an, itu juga dikhususkan oleh ijma', kesepakatan. Kama khussa bil qiyasi kullun minhuma, sebagaimana masing-masing dari kedua-duanya, boleh jadi kedua-duanya ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara az-zikr kata para ulama masuk di dalamnya juga as-sunnah. Karena dalil-dalil mengisyaratkan sunnah juga bagian dari az-zikr. Sebagaimana Quran dan sunnah dikhususkan dengan qiyas. Kalau yang masalah ijma, misalkan apa itu ya? Yaitu di dalam Al-Quran, keumuman Al-Quran tentang bolehnya bersuci dengan semua air. Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Wa anzalna alaikum minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan kepada kalian dari langit air yang tahur. Tahur yaitu tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Jadi boleh untuk bersuci. Tapi ternyata telah terbentuk ijma' sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sailul Jarrar, yaitu ulama telah berijma' untuk apa itu? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma taghayyara min rihihi aw ta'mihi aw launihi minan najasah. Bahwasanya air memang dia tahur, suci dan menyucikan. Ini hadisnya sahih jelas. Tapi setelahnya ini ijma', kecuali air yang berubah dari apa? Baunya atau rasanya atau warnanya disebabkan oleh najis. Zahirnya min di sini adalah apa itu? Min sababiyah, disebabkan karena adanya najis. Kalau najis itu menyebabkan baunya berubah jadi bau najis, atau rasanya, atau mungkin warnanya, ya sudah, berarti apa? Airnya tidak lagi boleh untuk bersuci, karena dia sudah berubah dari
dari kemutlakan air. Dia jadi air yang muqayyad, yaitu ma'un mutanajjis. Berarti ini contoh keumuman dalil Quran dan juga dalil hadis bahkan dikhususkan dengan ijma'. Adapun kalau pengkhususan dengan qiyas, ini yang sering dipakai oleh para ulama adalah yaitu terkait dengan hamba sahaya yang laki-laki. Kalau hamba sahaya perempuan ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Mana ayat, siapa yang teringat ayatnya masalah hamba sahaya itu? Fanisfu ma'alal muhsanati minal adzab, yaitu untuk hamba sahaya setelah mereka itu kalau mereka berzina, maka hukumannya adalah setengah dari hukuman yang dialami oleh wanita yang merdeka apabila dia berzina. Wanita merdeka yang masih belum kawin, kalau dia berzina maka hukumannya adalah apa? Jaldu mi'ah, 100, pemukulan 100 kali. Untuk hamba sahaya perempuan maka mendapatkan 50. Bagaimana hamba sahaya laki-laki tidak dibahas. Maka para ulama mengkiaskan. Demikian pula hamba sahaya laki-laki juga hukumannya adalah setengah. Kenapa? Dikiaskan dengan apa? Ilah yang jelas, yaitu apa ilahnya? Yaitu ar-raqabah, yaitu sama-sama diperhamba. Taib, sama-sama kadar kenikmatannya itu cacat dibandingkan dengan orang merdeka. Sehingga layak apabila hukumannya pun dikurangi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kelanjutannya jam 10 insyaallah untuk pembahasan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, ada janji ada soal itu ya habis subuh. Sudah lewat. Ya afwan. Baik, kita tengok apa yang boleh dijawab. Ini kosong kan, alhamdulillah ya. Ada. Oh, ya. Baik, ucapan segala sesuatu ada salafnya di satu sisi, dan juga ada ucapan pintu ijtihad tidak pernah tertutup di sisi yang lain. Bagaimana menjamak dua ucapan di atas? Apa dua ucapan tadi tidak berbenturan? Ini mungkin untuk dijamakkan, yaitu ijtihad itu untuk perkara yang dalilnya tidak jelas. Tapi kita tahu ijtihad ini ada syarat-syaratnya. Baik. Syarat-syaratnya diantaranya adalah yaitu tidak berbenturan dengan kaidah umum yang ma'ruf di kalangan salaf. Contohnya misalkan apa itu? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sementara Nabi mengatakan apa itu? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarkan oleh kalian perkara-perkara yang baru. Nah, tidak boleh kemudian membuat bid'ah, membuat perkara baru dengan alasan kami ijtihad, seperti yang sering dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Itu tidak boleh. Sampai ada Ikhwanul Muslimin di suatu tempat itu dia mendakwahi para akhwat, bahkan apa di kamar, katanya biar lebih khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk buat anak atau khusyuk apa? Ya, ini dengan alasan ini ijtihad katanya. Ijtihad apa? Itu maksiat. Karena apa? Jelas-jelas melanggar dalil yang banyak sekali. Dalil diantaranya adalah apa itu? La yakhluwanna rajulu bimra'atin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang lelaki bersepi-sepi dengan wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Atau dalil-dalil yang lain. Tidak ada dua orang laki dan perempuan bersendirian kecuali yang ketiga adalah setan. Dan masuk dalam kaidah umum yaitu apa? Wujubus saddi dzara'i al-muharramat. Wajib menutup sarana-sarana yang diharamkan. Maka tidak boleh ijtihad dalam perkara yang jelas seperti ini. Tayyib. Dan juga para salaf sudah mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah saja dan jangan kalian membuat bid'ah karena kalian telah tercukupi. Maka tidak boleh kemudian ijtihad dalam perkara-perkara yang telah apa? Ada koridornya dari para salaf seperti itu. Tapi untuk perkara yang memang tidak ada salafnya sama sekali dan kita memang memerlukan, maka kita mungkin untuk melakukan ijtihad. Mungkin apa contohnya adalah perkara-perkara yang terkait dengan masalah duniawi ini, saya perlu ini, bagaimana itu tidak masalah. Pertama, karena itu perkara duniawi. Yang kedua, boleh jadi alat ini tidak dikenal di zaman salaf, tapi sekarang diperlukan. Orang boleh berijtihad untuk menyempurnakan amalan tersebut. Jelas salaf itu misalkan apa? Mengeraskan, menyampaikan suara adalah dengan mustamli.
Ada orang-orang yang mengeraskan suara di kalangan salaf untuk apa? Membantu memperdengarkan hadis ke orang yang di belakang. Nah, sekarang apakah kita wajib memakai mustamli? Harus ada orang? Alhamdulillah ada alat yang mewakili itu. Mustamlinya malah boleh lebih memperhatikan, lebih apa istilahnya itu, konsentrasi dengan daras, karena seringkali mustamli justru dia yang malah tidak sempat mencatat sehingga sering salah menulis sebagaimana yang dialami di zaman salaf. Tapi kenapa perlu mustamli? Ya karena diperlukan, karena murid berpuluh-puluh ribu, tidak ada alat. Nah, ini orang boleh ijtihad, tidak lagi memakai mustamli, tetapi memakai alat-alat untuk membantu menyempurnakan tanpa melanggar dalil-dalil tertentu, tanpa melanggar kaidah-kaidah tertentu dan seterusnya. Nah, dengan praktek akan ketahuan apakah ini layak ijtihad ataukah ternyata ini akan berbenturan dengan kaidah-kaidah salafiyah. Kalau secara teori macam tadi, wallahu a'lam. Kenapa? Karena telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan beliau dan juga Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah, asar yang terkenal itu, suratnya siapa itu? Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Arta'ah. Tatkala menanyakan minta nasihat, kemudian beliau menyebutkan wajib untuk setia kepada orang-orang yang sebelum kita, sebelum Umar siapa? Tentunya para sahabat. Kemudian Umar mengatakan, kalau kalian mengatakan inna hadza amrun hadatsa ba'dahum, sesungguhnya ini perkara yang terjadi setelah mereka. Maka Umar mengatakan, kalau kalian mengatakan begini, maka beliau mengatakan apa itu? Wa may yaf'alhu illa al-muhdisun. Tidak ada yang membuat-buat perkara itu kecuali orang yang memang suka membuat perkara ihdas. Bukan dipuji dan didukung, tapi malah dicela. Kemudian mengatakan fama fawqahum muhassir wa ma ba'dahum wa ma dunahum muqassir. Orang yang melebihi mereka maka dia akan meletihkan diri sendiri, dan orang yang kurang dari mereka berarti dia bersikap kurang. Wa innahum kanu ala hudan mustaqim. Baina dzalika ala hudan mustaqim. Karena para pendahulu kita itu di atas petunjuk yang lurus. Menunjukkan kita harus ikut salaf, bukan malah membuat ajaran-ajaran dan metode baru. Baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan, di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok Islam dan semua mengatasnamakan dakwah Ahlus Sunnah. Betul, semuanya boleh dikatakan mengaku sebagai Ahlus Sunnah atau Aswaja barangkali, kecuali Syiah. Memang itu sangat lain. Tapi secara umum yang lain-lain mengatakan kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpegang dengan dalil. Bagaimana caranya mengetahui Ahlus Sunnah yang benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kembalinya adalah kita harus mengetahui prinsip-prinsip sunnah, karena kita tahu sunnah itu memiliki alamat. Segala sesuatu itu ada alamat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Sesungguhnya Allah telah memancangkan segala sesuatu itu alamat-alamatnya untuk diketahui. Kemudian memberikan contoh banyak, segala sesuatu pasti ada alamatnya yang dengan itu diketahui apakah ini termasuk yang ini atau termasuk dari yang lain. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki alamat, dan alamat-alamatnya telah disebutkan di dalam kitab-kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Lalikai, atau mungkin apa? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis punya Imam As-Sabuni, atau mungkin apa Mu'taqad A'immatil Hadis karya Imam Abu Bakar Al-Ismaili, atau Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, Al-Baghawi, juga Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, karya As-Sawri, dan lain-lain banyak sekali. Nah, dari barang siapa mencocoki itu sesuai dengan itu, maka terbukti dia adalah Ahlus Sunnah. Kalau melanggar ketahuan berarti dia berdusta. Sebagaimana di dalam kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan aslu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa tarkul jidal wal khusumat, dan seterusnya. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran yang dahulunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, dan meninggalkan bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, dan meninggalkan perdebatan dan
persengketaan. Kalau sudah menegakkan hujah sudah tak perlu berlama-lama di dalam perdebatan. Baik. Kemudian apa tadi? Yaitu misalkan meninggalkan bid'ah. Ternyata suka yasinan, suka berzanjian, suka maulid Nabi, menyelisihi ajaran Nabi. Gimana dikatakan ahlus sunnah? Nah, ini dusta berarti. Dan juga seperti disebutkan Syekhul Islam di dalam Aqidah Wasithiyah, tatkala penduduk Wasit tanya bagaimana prinsip ahlus sunnah, disebutkan di situ. Di antaranya juga kata beliau, yaitu mereka setia dengan sunnah Nabi, menghiasi diri dengan ketaatan-ketaatan. Nah, kalau ternyata malah suka gambar, apalagi menjadikan gambar itu sebagai cara untuk berdakwah, nah, ini malah membuat bid'ah. Syekhul Islam mengatakan barang siapa menjadikan maksiat sebagai bentuk ibadah, sementara dakwah itu bagian dari ibadah, maka dia adalah mubtadi'. Nah, bagaimana setelah itu dikatakan sebagai ahlus sunnah? Dan seterusnya, Allah Ta'ala mengatakan, apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, jika kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Ini menunjukkan bahwasanya mereka harus ikut Nabi, meneladani Nabi, bukan malah memakai cara-cara yang lain. Nabi, masjidnya adalah salah satu dari masjid terbaik kedua di dunia. Tapi Nabi tidak mengatakan kumpulkan duit untuk dakwah, ini masjid ini perlu dibantu. Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi mengatakan, ya Bani Najjar saminuni bihaitikum. Wahai Bani Najjar, sodorkan kepada saya harga dari kebun kalian, yaitu saya mau membelinya. Tapi Bani Najjar mengatakan, la ma natlubu samanahu illa minallah. Kami tidak mau meminta harganya kecuali dari Allah. Jadi Nabi mencontohkan, walaupun dakwah beliau wajib ditolong, tetap beliau tidak mau untuk meminta-minta dengan alasan ini demi masjid, demi apa. Tidak demikian. Nah, yang menyelisihi itu ketahuan apakah dia ikut sunnah siapa. Kalau ternyata malah suka open donasi untuk bina masjid kami, seperti yang di Malaysia itu, masjid sudah cantik, diumumkan ini karpetnya mau ditukar, barang siapa mau wakaf fi sabilillah, maka akan dapat pahala sekian-sekian. Ini karena penukaran karpet perlu 100.000. 100.000 ini boleh buat satu masjid. 100.000 itu hanya untuk tukar karpet. Ketika kita kasih nasihat baik-baik, Nabi dan seperti itu, kalian pelit katanya. Ini bukan masalah pelit lah. Tapi katanya kalian aswaja. Tapi sunnah Nabi bukan macam itu. Sunnah sahabat juga tidak seperti itu. Utsman bin Affan tatkala meluaskan Masjid Nabawi tidak open donasi. Tapi beliau dengan hartanya, nanti sahabat yang lain akan meniru, bukan dengan cara meminta kepada mereka. Dan seterusnya. Baik, jadi kembalinya adalah kepada pembuktian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, datangkan bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Yang penting adalah buktinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-bayyinatu alal mudda'i. Bukti itu wajib didatangkan oleh orang yang mendakwakan. Anda mendakwakan salafiyah, maka datangkan buktinya. Kullun yadda'i waslan bilaila wallaila lam tuqirru bidzaka. Setiap orang mendakwakan dirinya ada hubungan dengan Laila, sementara Laila tidak mengakui yang seperti itu. Maka yang penting adalah bukti, bukan sekedar dakwaan. Lihat buktinya ketika ada ujian. Ketika ada ujian, apakah dia setia dengan sunnah ataukah tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sa'alabi dari kalangan penyair masa lampau itu, beliau mengatakan, saufa tara idzan jallal ghubaru afarasun tahtahu au himaru afarasun tahtaka au himaru. Apabila debu itu sudah sirna, engkau akan tahu yang di bawahmu itu kuda ataukah keledai. Setiap orang boleh mengklaim, oh saya ini pembalap dengan kuda hebat. Ketika masih ada debu, ketika debu tersingkap, ketahuan cuma keledai, atau jangan-jangan cuma naik kucing, ketahuan itu. Baik, maka yang penting adalah buktinya ketika ada ujian. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan, innal balaya tudhiru jawahirar rijali wa ma asra'a ma yaftadihul mudda'i. Sesungguhnya ujian-ujian itu akan menampakkan jati diri para tokoh. Maka alangkah cepatnya, wa ma asra'a ma yaftadihul mudda'i, alangkah cepatnya orang yang mendakwakan sesuatu itu terbongkar.
Ketika ada ujian terbongkar, sebenarnya dia jujur atau sekedar memakai nama saja. Dia jujur ataukah sekedar penyusup saja, dan seterusnya. Seperti juga yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, man tazayya bi ghairi kunhihi fadhahatu syawahidul imtihani. Orang yang menghiasi diri dengan sesuatu yang bukan hakikatnya, dia akan dibongkar oleh bukti-bukti ujian. Ketika diuji terbukti, sekedar mengklaim atau ternyata dia lari. Ketika dalam kehidupan suasana senang, oh saya salafi, saya teman Anda, kita akan berjuang sama-sama. Ketika ujian berat menjadi ghuraba, tahu-tahu masing-masing lari menghindar, ketahuan jujur atau tidak jujur, dan seterusnya. Dengan ujian akan terbukti itu. Dan ucapan-ucapan seperti ini ada dalilnya. Asar-asar seperti ini ada dalilnya dalam Quran. Awalam yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya mereka itu diuji setiap tahun sekali atau dua kali, yaitu orang-orang munafikun. Sehingga terbongkar, oh ternyata munafik walaupun sudah bersyahadat. Ketika diuji ketahuan. Dan seterusnya. Kembalinya ada pada ujian. Dengan diuji akan ketahuan dia setia pada Nabi ataukah sekedar mencari makan, dan seterusnya. Karena banyak dalam suasana perang, baik dulu perang di Indonesia ataupun perang di Yaman, masing-masing bawa senjata, masing-masing mengklaim nanti kalau perang saya akan nomor 1. Tahu-tahu ketika perang dia memang nomor 1 naik mobil. Memang banyak yang macam itu. Kembalinya kepada pembuktian ketika diuji itu. Baik. Apalagi kita tahu memegang sunnah itu bagikan memegang bara api ketika diuji. Nah, ketika ujian datang akan terbukti siapa yang melepaskan sunnah dan siapa yang tetap menggenggam walaupun dalam situasi yang susah. Nah, dengan itu kita tahu betul-betul sesuai sunnah ataukah tidak. Lihat, Nabi berbuat itu ataukah tidak. Nabi mengajarkan itu ataukah tidak. Para sahabat berbuat demikian ataukah tidak. Sebagaimana dinukilkan ijma oleh Abdul Hasan al-Ash'ari rahimahullah di dalam kitab beliau Risalatun ila ahli saghr. Para ulama telah bersepakat bahwasanya apabila para sahabat telah bersepakat dalam suatu perkara, maka tidak boleh orang berikutnya mendatangkan pendapat kedua. Kalau para sahabat berselisih menjadi dua pendapat, maka tidak boleh orang berikutnya mendatangkan pendapat ketiga, karena kebenaran tidak keluar dari mereka. Dan kalam ini juga sama dengan yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Dan juga hampir sama dengan yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Jadi lihat, dia ikut, kenyataannya dia ikut Nabi dan sahabat ataukah tidak. Baru ketahuan dia ini ahlus sunnah atau bukan. Baik, walaupun kita mengakui masing-masing kita ada kekurangan, namanya masih belajar, atau namanya terkadang terpaksa sehingga kadang hawa nafsu itu datang sehingga jatuh pada maksiat atau penyelisihan dalil. Tapi ahlus sunnah kalau dia bersalah dia segera bertobat, bukan malah semakin membangkang. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Soal berikutnya mungkin nanti jam 10-an insyaallah atau yang setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.